Udah ya, kita mulai. Nah, yang senyawa turunan alkana terakhir penamaan dan sifatnya itu adalah yang haloalkana ya. Dia itu yang ada isomer fungsinya. Jadi kalau haloalkana itu berarti cabangnya adalah unsur-unsur yang terdapat di golongan halogen gitu. Jadi dari halonya itu adalah halogen. Nah, siapa aja berarti ada fluoro, ada kloro, ada bromo dan iodo gitu ya. Nah, sekarang cara mengerjakannya sama kayak kemarin mirip, tapi cabangnya itu kita menomorkannya yang ketemu duluan dengan si alkana tersebut sebagai cabang. Nah, contohnya misalnya ini kita lihat ya di sini. Nah, nomor 1 seperti biasa kita cari yang paling panjang dulu. Paling panjang berarti dari mana? Dari sini ya. Kita tulis. Nah, di nomor ini berarti dari mana tuh? Dari yang CH3 yang kanan atau yang kiri? Kanan, karena ketemu duluan dengan CL ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penamaannya sama aja. Kita tulis yang cabangnya dulu yaitu 2, 3 ya. Karena itu kloro hanya ada 2, berarti jangan lupa tulis di kloro. Terus, nah itu kan yang utamanya 5 ya, karena dia haloalkana artinya halogen. Terus selanjutnya adalah penamaan alkana, berarti selanjutnya itu adalah pen. Berarti 2, 3 di kloro, pentana. Gitu. Ya. Terus kita lihat nomor 2. Nah, kalau nomor 2 itu dia cuma seperti ini bentuknya C, terus habis itu dia ada di dalam C-nya itu ada CL ya, terus dia juga ada F. Nah, berarti sebenarnya cuma 1 kan C-nya. Nah, di sini kita lihat berarti cabangnya di sini ada F yaitu fluoro, ada CL yaitu si kloro. Nah, berarti siapa dulu yang ditulis? Fluoro dulu atau kloro dulu? Kloro dulu ya. Kloronya itu walaupun di bahasa Indonesia Kak kan tulisannya ke depannya, tapi aslinya kan kloro itu CH ya. C kloronya itu tulisannya CH kloro gitu ya. Jadi yang ditulis itu adalah si kloronya dulu. Karena ini C 1, berarti kloronya di nomor 1 dua-duanya. Berarti namanya 1,1 karena kloronya ada 2 di kloro. Baru si F-nya. F-nya juga di nomor 1 sama 1. 1 di fluoro. Ya. Baru si C-nya karena cuma 1, met. Berarti namanya metana. Gitu. Jadi namanya 1 di kloro, 1 di fluoro, metana. Gitu. Nah, kalau nomor 3 misalnya CHI3, berarti itu ada C, terus dia CH, terus habis itu ada I-nya ada 3. Ya udah ini juga sama mirip kayak tadi, berarti I itu adalah iodo, di nomornya pasti di nomor 1 ya, karena C-nya cuma 1, berarti 1,1,1 tri iodo ya, terus met, karena C-nya cuma 1 metana. Gitu ya. Nah sekarang ini nomor 4, nah ini kurang L-nya, harusnya CL. Nah sekarang kita lihat nomor 4, pasti yang rantai utama ini ya. Nah nomor ini dari mana nih? Dari kanan, CH3 yang kanan atau yang kiri? Nomor 4. Dari yang kanan atau yang kiri? Sama-sama kalau dari kanan mulai ketemu duluan dengan CH3, tapi kalau dari kiri ketemu duluan dengan CL. Nah, kalau halogen itu tingkatannya di atas metil alkil ya. Jadi tingkatannya lebih di atas metil
profil gitu. Jadi dimulainya itu dinomorin dari yang sebelah kiri. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk penulisannya karena kloro itu sebenarnya CH, berarti dia dulu yang ditulis, berarti namanya adalah 2, 3 di kloro, terus 4 metil, ya, baru pentana. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 5. Ya, kita lihat yang nomor 5. Nah, ini tuh ada, ini harusnya kurang, ini harusnya ada si CH3. Nah, seperti ini. Berarti dia cabangnya C-nya ada 3. Dimulai dari yang mana nih? Dari yang kanan, C yang kanan sini, atau dari yang kiri? Yang kanan kan ya? Karena dia ketemu duluan dengan si BR dan si CL gitu. Kalau dari sini, dia ketemunya baru pas nomor 2. Berarti kita nomorin dari sini. Ya, 1, 2, 3. Terus baru sekarang kita namakan namanya. Ya, karena dia ada BR, ada F, ada CL. Yang dinomorin itu adalah yang hurufnya abjadnya paling duluan, yaitu BR dulu. Berarti BR-nya di nomor 1, 1 bromo. Terus habis BR berarti CL, karena dia kloro ya, yaitu di nomor 1 juga, 1 kloro. Nah, baru 2 di fluoro. Nah, karena C-nya ada 3, berarti prop ya, propana. Gitu. Itu adalah cara penamaan haloalkana. Mirip-mirip sih ya. Yang penting hafal aja. Si F itu fluoro, Cl itu kloro, Br itu bromo, dan I itu iodo. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Berarti kita lanjut ya. Nah, ini ya, mengenai teori tentang si haloalkana itu, ya sifat-sifatnya mampu suka larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik. Pelarut organik itu berarti kayak minyak-minyakan ya, jadi lawannya. Berarti dia itu sifatnya non-polar, gitu ya. Suhu rendah berwujud gas bisa dibaca di situ. Nah, ini paling yang paling banyak ditanya sih biasanya fungsi ya. Kayak kloroform, yaitu CHCl3, fungsinya tuh banyak sebagai obat bius. Kalau iodoform berarti CHI-nya ada 3. Ini nama dagang ya, nama apa namanya? Nama yang lazim dikenal, nama trivial. Nah, kalau iodoform itu yang kayak campuran betadin itu, fungsinya sebagai antiseptik gitu ya. Terus habis itu CCl4, fungsinya sebagai pelarut. Nah, freon digunakan juga sebagai pendingin gitu ya, pendingin dalam AC ataupun dalam kulkas ya, lemari es. Oke, ini tentang haloalkana. Ada yang mau ditanya sebelum lanjut ke isomer? Nggak ada? Kalau gitu mas lanjut ya, terus selanjutnya. Jadi yang turunan haloalkana tuh udah selesai ya, penamaan-penamaannya. Nanti kita lanjut ke ada benzen, ada apa namanya, polimer ya, masih di kimia organik. Nah, sekarang kita lihat dulu ada yang namanya isomer gitu. Nah, seperti kita lihat ya, isomer itu apa namanya, isomer itu artinya dia itu dua atau lebih senyawa yang memiliki rumus senyawa itu sama gitu ya. Jadi jumlah C-nya, jumlah H-nya, atau jumlah O-nya dalam senyawa-senyawa tersebut itu sama, berarti itu namanya isomer. Nah, nanti isomer sendiri terbagi-bagi jenisnya. Dulu waktu kita waktu kelas 10 pas belajar
mengenai hidrokarbon itu biasanya yang ada itu adalah isomer posisi, rangka, dan isomer optik. Ya, nah itu biasanya yang ada. Nah, biasanya tambahan dari pas kita belajar turunan alkana adalah adanya isomer fungsional. Nah, sekarang kita beda-bedain ya. Nah, ini yang pertama adalah isomer rangka ya. Kita lihat isomer rangka di sini. Isomer rantai atau nama lainnya juga bisa disebut isomer struktur atau juga disebut sebagai isomer rangka. Nah, biasanya isomer rantai itu adalah letak gugusnya sama, tapi letak cabangnya beda gitu. Jadi kalau di sini contohnya itu kan kita lihat di sini ini pentana biasa ya 5 lurus. Nah, tiba-tiba ada metil kayak dibuat metil gitu di tengah sini. Ya. Nah, berarti ini tadinya awalnya nggak ada cabang, terus ada cabang, tapi jumlah C-nya sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau kamu jumlahin H-nya juga sama. Nah, itu adalah namanya isomer rantai, atau disebut juga isomer struktur, atau juga disebut sebagai isomer rangka. Gitu. Nah, ini adalah isomer rantainya. Kalau misalnya contohnya pada yang kita pelajari ya, senyawa turunan alkana gitu ya, itu biasanya misalnya satu metil, misalnya ini misal aja, 2 metil, 2 butanol. Nah, berarti letak di gugus alkoholnya itu kan berarti di nomor 2. Terus berarti dia berisomer rangka dengan misalnya 3 metil, 2 butanol. Nah, 2 butanolnya itu nggak berubah, tapi letak metilnya yang tadinya di nomor 2 dipindah ke nomor 3 gitu. Nah, itu adalah masuknya ke sini, isomer struktur. Nanti ada kebalikannya, nanti kita lihat di yang C ya. Nah, sebelum yang C ini ada namanya isomer fungsional. Ya, nih. Itulah kenapa kemarin bagi dia jadi beberapa jenis ya. Jadi kalau isomer fungsional itu yang satu grup kemarin. Jadi kan yang pertama alkohol. Nih contohnya misalnya alkohol nih yang grup 1 itu. Alkohol itu berisomer fungsi dengan ether. Gitu. Jadi kalau butanol kan kalau kita lihat C-nya ada 4. Di etil ether itu berarti etil itu kan C-nya 2, di berarti 2 kali 2, 4. Nah, ini juga sama, berarti C-nya 4. Kalau kamu gambarin, misalnya kamu bingung, bisa digambar, kamu gambar sendiri butanol itu gambarnya seperti apa, di etil ether gambarnya seperti apa. Nah, bisa kelihatan jumlah C-nya dan jumlah H-nya dan jumlah O-nya sama. Nah, makanya dia disebut sebagai isomer fungsi. Itu berarti alkohol dengan ether. Kalau alkohol sama karboksilat bisa nggak? Nggak bisa. Karena jumlah O-nya pasti beda. Ya. Terus sama juga dengan alkanal dan alkanon juga nggak bisa. Nah, kalau alkanal segrupnya dengan alkanon. Jadi kalau butanal isomernya dengan butanol. Nanti kalau etanal ya dengan etanol gitu ya. Jadi makanya kemarin kita belajarnya per grup-grup ya karena mereka memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, kalau asam karboksilat itu berisomernya dengan ester atau alkil alkanoat gitu ya. Misalnya asam butanoat berarti kalau kita lihat berarti C-nya 4. Metil propanoat berarti metil itu C-nya 1 ditambah prop itu berarti 3. 1 tambah 3 4. Ini cara cepatnya. Berarti sama-sama 4 dan mereka satunya karboksilat, satunya ester, pasti mereka isomer fungsi gitu. Kalau digambar bisa lihat di sini. Nih ya, ini namanya isomer fungsi. Jadi mereka itu cuma yang 3 pasang itu. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau dari penjelasannya ya. Oke, sampai dulu yang isomer. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut lagi ke jenis isomer yang lain? Nggak ada? Berarti kita lanjut dulu ya ke isomer yang lain.
Nah, yang C itu adalah namanya isomer posisi. Nah, isomer posisi itu kebalikan, ya, kebalikan dari isomer yang pertama itu, yaitu isomer rangka. Kalau isomer rangka, itu kan posisi gugusnya sama, tapi cabangnya yang diganti letaknya. Nah, kalau isomer posisi itu kebalik, justru apa namanya yang diubah adalah yang berubah itu posisi gugus fungsinya. Gugus fungsinya. Gugus fungsi ya. Bentar. Jadi kalau gugus fungsinya itu dia berubah di isomer fungsi. Jadi kita lihat contoh nih. Kalau ini pertama pentanol, OH-nya kita lihat OH-nya itu di nomor 1. Jadi karena dia 1 biasanya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Nah, pas contoh kedua OH-nya itu digeser, bukan diletaknya di nomor 1 lagi, tapi di nomor 2. Jadi namanya 2 pentanol. Gitu. Tapi nggak ada yang dibuat jadi cabang gitu ya, jadi satunya jadi 1 metil butanol gitu nggak ada. Ya, jadi yang berubah dia adalah letak di gugus fungsi, yaitu gugus fungsinya di sini adalah OH. Gitu ya. Nah, berarti kalau gugus fungsinya letaknya bergeser, tapi cabangnya nggak bergeser, itu masuknya ke isomer posisi. Nah, kalau isomer geometri, itu yang pernah kita pelajari kelas 10, yaitu di hidrokarbon, itu cuma berlaku kalau ikatannya rangkap 2. Jadi cuma berlaku di alkena, ya. Nih, dan cuma berlaku kalau ada gambarnya seperti ini, gitu. Jadi kalau cis itu ini dua butena. Cis itu artinya dia kita gambarnya si CH3-nya itu seberang nggak nyebrang X ya, tapi nyebrangnya seperti ini. Tapi kalau trans itu adalah pada saat CH3-nya kita bentuk belokan, terus nyebrangnya seperti ini. Gitu. Jadi bedanya cuma di situ. Nah, kalau isomer optik aktif kita nanti bahas lebih lanjutnya di pelajaran yang polimer, ya, itu banyak yang keluarnya di situ. Nah, sekarang sebenarnya sih yang utama, kalau geometri jarang keluar, biasanya cuma yang 3 itu. Yang A, B, sama C. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya, biar lebih gampang gitu ya. Kita lihat gimana sih kalau model soal di UN tuh kalau isomer itu kayak gimana. Nah, ini ya, kita bisa lihat di layar. Nah, ini dikasih tahu ada rumus struktur, berarti ini struktur awalnya, ada senyawa 1 itu yang sebelah sini. Terus namanya si yang struktur awalnya ini, terus dia nunjukin isomernya. Gitu, benar atau salah? Ya, nah sekarang kita lihat, dia 2 metil butana, berarti kan benar. Kalau kita lihat namanya ya, metilnya di nomor 2, betul. Nah, sekarang kita lihat isomer struktur, atau yang disebut isomer rangka, tadi Miss bilang, ya, itu kan harusnya yang berubah adalah letak si metilnya, yaitu letak cabangnya yang berubah, si metil. Tapi kalau kita lihat gambar yang ini, sebenarnya kalau kita lihat mana yang paling panjang kan ini. Ya, berarti kalau di nomor 1-nya itu nomornya tetap ini kan, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti metilnya nggak berubah, tetap di nomor 2, dan namanya juga sama, 2 metil 1 butana. 2 metil butana. Nah, itu berarti bukan isomer struktur, karena letak metilnya sama-sama tetap di nomor 2 ya, letak cabangnya. Padahal seharusnya isomer struktur itu yang diubah itu adalah letak cabangnya. Nah, ini berarti salah. Nomor 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Isomer posisi yang berubah itu gugusnya. Atau kalau dalam hal ini alkena, itu adalah letak rangkapnya. Tadinya letak rangkapnya ini adalah di nomor 1. Kan penomorannya seperti ini. Ya, berarti namanya 3 metil 1 butena. Kita lihat apakah benar yang dia bilang sebagai isomer posisinya. Kita lihat berarti kalau ini yang paling panjang,
Nah, di nomerinnya adalah yang ketemu duluan dengan si cabang kan, dengan ini berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Kenapa kok nggak dimulai dari yang kanan gitu ya? Bentar, ya. Nah, kita lihat dia mengubah si posisinya. Awalnya si yang rangkapnya di nomor 1, sekarang berubah di nomor 2. Nah, itu berarti benar. Nah, sekarang kalau yang ketiga, ini propanon benar. Nah, apakah dia berisomer fungsi dengan ini? T-nya 3 benar. CHO itu kan masuknya ke propanal kan namanya dia. Nah, propanal apakah satu grup? Satu grup yaitu propanon dan propanal. Berarti ini benar. Nih, nomor berapa? 3. Nah, sekarang kita lihat 4. Kalau nomor 4, yang ini asam alkanoat ya, CO-nya ada 2. Dia bilang berisomer fungsi nggak sama ini? Salah ya, ini OH-nya berarti dia itu masuknya alkohol. O-nya cuma 1, ya kan? Dan dia OH. Berarti dia bukan isomer fungsi dari si asam 2 metil butanoat, karena harusnya kalau asam alkanoat berisomer fungsinya dengan ester. Berarti jawabannya nomor 2 dan 3. Gitu. Ya, nah itu contoh soalnya. Ada yang mau ditanya? Iya, boleh. Benar, ya. Iya, yang isomer fungsi biasanya alkohol, alkanon juga. Kalau alkanal kan nggak bisa, karena kan alkanal itu pasti di nomor 1 kan. Kalau yang bisa pindah-pindah gugus fungsinya itu alkohol, terus alkanal. Kalau yang karboksilat sama ester juga susah. Sama yang rangkap, yang kayak alkena ini atau alkuna, yang rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi yang berubah itu letak rangkapnya. Rangkap 2-nya misalnya awalnya di nomor 1, jadi nomor 2, jadi nomor 3. Sama juga dengan rangkap 3. Kalau alkana justru nggak bisa kan, dia isomer isomer posisi, karena dia nggak punya pembedanya ya, alias si gugus fungsinya itu dia nggak ada gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, berarti penjelasannya sampai di sini dulu. Nanti kalau Miss sudah selesai upload YouTube dan tugasnya, nanti Miss info di grup seperti biasa. Oke, selamat siang semua.